Assalamualaikum. Saya hadir di sini karena tergetik hati saya, tersentil hati saya dengan ucapan saudara kita Marcel atau digelar pesulap merah, ya kan? Nah, itu. Jadi saya ini sebetulnya saya tidak mau hadir di sini atau menanggapi statement-statement inilah. Tapi saya lihat, saya ikuti satu demi satu ceritanya, kok kayaknya orangnya ini ya sakti banget gitu loh, sangat sakti. Wah, ini kok orangnya begini ya. Ibaratkan bahasa kami orang Kalimantan, orang jual berapa aja kami ndak nawar, kami beliin. Nggak bisa beli sendirian, kongsian, bagaimana pun harus kami beli, karena namanya orang jual kita wajib beli. Nah itu Bang Marcel. Nah, masalah statement yang menggetuk itu sebetulnya kalau Bang Marcel Ibu Ida Dayak nggak masalah, oke. Namanya manusiawi lah, mengkritik orang bagus, mengkritik orang jelek itu umum lah, lumrah, itu dunia, seni dunia. Tapi itu yang dimasalahkan, yang mengetik hati saya, Bang Marcel pesulap merah ini sepertinya sangat sakti, menantang ilmu Dayak orang Kalimantan. Waduh, ini nih. Sebetulnya kami orang Kalimantan itu tidak mau jual-jual ilmu, pameran-pameran ilmu, atau main-main buat ilmu. Tidak, kami tidak pernah. Itu tidak pernah. Tapi kalau ada yang jual orang Kalimantan, belilah, walaupun berapa harganya kami beli. Tapi ilmu kami atau apapun kelebihan kami tidak buat main-main, tidak untuk pertunjukan, tidak untuk dipamerkan. Tapi ini kalau Bang Marcel mau mencoba, kan ku beri cobaan. Tapi sampai terjadi itu bukan main-main ya, bukan main-main. Jadi kalau kena, bilang bahasa orang itu good out, sudah. Tidak bisa misalnya, oh ini harus disulap, harus begini, tidak bisa. Karena ini bukan barang mainan, ini bukan barang sulap. Nah ini karena Bang Marcel menantangnya ini sangat luas, orang Kalimantan. Nah kalau kami tidak bangun, tidak menunjukkan, artinya kami dianggap apa oleh dunia dengan perkataan Marcel pesulap merah. Nah itu. Nah kalau begitu dengan Bang Marcel pesulap merah, saya sebagai panglima Kijang rasanya ya boleh juga, boleh di Bang Marcel pesulap merah boleh. Tapi ya itu, kalau saya tidak perlu saya ke sana di Jakarta atau Bang Marcel ke sini. Cukup Bang Marcel diam aja di rumah. Nah diam di rumah, kita bikin sepakatan di sini, komen di bawah. Oke Panglima, saya tunggu kirimannya Panglima. Kan begitu tuh. Nah, artinya kan ada kesepakatan antara dua pihak. Nah, seandainya terjadi apa-apa, jangan saudara kita Marcel pesulap merah, jangan salahkan kami. Yang salah Bang Marcel yang mau meminta itu. Artinya resikonya ya ditanggung sendiri. Nah, karena orang meminta, kita akan memberinya. Nah memberinya dengan porsinya, dia minta 10, ya kita kasih 15 lah, dengan ringan hati lah kita mengasihkan lebih, kan begitu. Tapi ini bukan barang cobaan ya. Nah, jadinya kalau memang terjadi kemungkinan, kami tidak akan bisa mengembalikan, karena kami tidak sakti seperti Bang Marcel, habis begini kembali begini. Nah itu karena kami bukan sulap. Nah, karena Bang Marcel meminta, orang Kalimantan, orang Dayak tunjukkan ilmunya, saya buktikan. Bukan buktikan,
Tapi kalau memang merasa, komen di bawah. Oke, saya tantang, saya siap. Nah, cukup itu. Marcel nggak usah kesini. Ayo silahkan tidur-tidurlah di rumahnya, di mana aja lah, di ujung dunia atau di mana lah. Nah, tapi kalau terjadi apa-apa dalam mulai komen sampai 1-2 hari atau seminggu ke depan terjadi sesuatu dengan Bang Marcel, jangan salahkan Panglima Kijang, jangan disalahkan, karena itu permintaan. Namanya permintaan, kita sebagai orang yang baik, orang yang ramah, orang yang santun, kita akan beri. Seperti contoh kecil, orang di mana-mana, luar negeri, di mana Pakistan, Amerika, India, datang ke Kalimantan, mau hidup, meminta lokasi kita, tambang pribumi kita, sumber daya kita, kita beri. Karena kami ini orangnya bagus, memberi. Nah, Bang Marcel meminta, kami beri. Mintanya yang mau bagaimana? Akan kami beri. Karena kami orangnya baik hati, pemurah, santun. Nah, itu orang Kalimantan. Nah, jadi buat Bang Marcel, kalau memang oke ya. Karena begini, ingat, ilmu orang Kalimantan ataupun Dayak atau suku apapun di Kalimantan, ilmunya tidak buat untuk main-main, tidak untuk dibuat pameran, ya. Ini ilmu kami, bukan kayak Marcel pesulap penghibur, bukan. Kami tidak, karena kami yakin gitu loh, apapun kami lakukan akan terjadi. Kun payakun, jadi pasti jadi. Contoh aja lah Bang Marcel, apa diinginin, apa dimauin, lahir di sana, hidup di sana, keadaan begitu, apa dimauin. Nah, dan sampai besar sekarang ini, apa Bang Marcel bisa memikirkan, oh ini tidak kan? Itulah namanya ilmu kami, sama ilmu kami. Kami tidak ingin untuk dimainkan apa, karena kami yakin itu semua kemujizatan, kelebihan orang-orang yang lainnya, seperti Ibu Ida Dayak. Itu kelebihan beliau, kami sangat menunjung tinggi, kami akan support. Dia membantu orang susah yang tidak bisa berobat, penyakitnya bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, paling tidak kan Bang Marcel kan dukung, oh Ibu Dayak. Nah, kan tidak ada merugikan Bang Marcel. Apa yang dirugikan sama Bang Marcel? Ditipu? Atau dibodohi? Atau apa namanya? Ada enggak? Enggak ada. Apa dia menyinggung? Waktu dia pengobatan, ini pengobatanku ini aku nantang yang masuk, tidak ada. Kenapa Bang Marcel menantang? Dan bukan Ibu Dayak yang ditantang, malahan meluas sampai ke Dayak Kalimantan dan Kalimantan. Waduh. Nah, makanya saya hadir di sini. Nah, kita tidak mau juga dicap oleh orang yang tidak mengerti. Oh, Kalimantan tuh hanya cerita. Oh, Kalimantan tuh hanya sesumbar. Tapi ilmu kami Kalimantan bukan buat main-main, bukan buat pameran, bukan buat pertunjukan, bukan. Tapi kalau mau, kami kasih. Marcel tahu, mungkin sebodoh-bodohnya Bang Marcel kan bisa buka sejarah Kalimantan. Pernahkah sejarah orang Kalimantan memusuhi negara lain, memusuhi saudara sendiri, memusuhi apa? Tidak pernah. Sisilahnya ada, susunannya aja. Kalimantan itu harmonis, selalu merangkul, tidak ada permusuhan. Hanya selalu ada persaudaraan, mulai zaman dulu sampai zaman saya. Adalah namanya permusuhan, tidak ada. Tapi maaf, orang di luar sana, antara kampung, antara desa, antara kerajaan, itu ceritanya luar biasa. Tapi Kalimantan sampai saat ini, pernah kan namanya orang Kalimantan itu perang dengan kerajaan ini, dengan ini? Tidak. Sampai sekarang itu orang Kalimantan. Nah,
jadi jangan statement bahwa orang Kalimantan ini menantang, itu tidak. Hanya karena ada yang menantang. Bahasa kami, mulutmu harimaumu, mulutmu mangsamu, mulutmu nasibmu, mulutmu nyawamu. Nah, hati-hati. Saya tidak memamerkan ilmu Kalimantan, tidak. Karena Bang Marcel meminta, mungkin saya berikan. Saya beri dengan porsi yang lebih supaya Bang Marcel puas dengan permintaannya. Nah, karena permintaan itu kita tidak perlu harus ketemu muka begini, harus berpegangan atau tidak. Karena barang kami bukan pameran, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertunjukkan, tapi untuk dilakukan. Nah, itu. Kalau memang Bang Marcel, oke, bilang Bang Marcel, saya siap panglima. Oke. Saya akan kirimkan dengan lembut, dengan senang hati, dengan penuh kebaikan yang Bang Marcel mau. Tapi ini bukan mainan. Kalau kami mengirimkan paketan itu tidak mungkin bisa dikembalikan. Nah, bukan kayak paketan JNZ atau apa, paketan cepat atau enggak, itu tidak bisa dikembalikan. Jadi paketan itu kalau sudah dikirimkan dan diterima yang memintanya, itu ya sudah. Apapun terjadi itu sudah resiko. Karena dia meminta. Ini bukan paketan, bukan apa. Nah, itu. Jadi mungkin di situ aja. Sebagai aku ya orang Kalimantan, putra Kalimantan, dan orang Kalimantan yang merasa selalu tidak pernah mencari musuh, tidak pernah mencari, kami selalu mencari persaudaraan sampai saat ini. Tapi mau ada orang mau mencobanya, boleh. Kami akan beri hadiah yang dia minta. Nah, itu. Jadi kami Kalimantan itu tidak seperti orang-orang umumnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya sebagai orang Kalimantan ya sangat-sangat menyayangkan dengan statement-statement yang begitu. Nah, jadi itu mohon maaf seandainya saya ini mungkin untuk saudara-saudara yang lain merasa gimana, ya mohon dimaafkan, karena kami tidak akan mencari permusuhan, tapi mencari persaudaraan. Karena ibarat kami orang Kalimantan, kalau harimau itu tidur, tolong jangan diusik. Nah, kalau kayak naga itu tidur, jangan terlalu diganggu. Dia akan bangun, dan akan bangun kalau dia merasa diusik tidak nyaman, dia akan menggigit, dia akan memakan. Siapapun dia, ingat, siapapun dia, bukan siapa ya, siapapun dia yang mengusik, kami tidak akan pernah mengusik kalian. Tapi kalau kami diusik, kami tidak tinggal diam. Akan kami buktikan apa yang kau minta, apa yang kau hendaki. Karena sifat istimewa sudah menantang Dayak Kalimantan dan orang Kalimantan. Artinya bukan ibu Dayak aja lagi. Nah, ini berbicara keras. Nah, saya tunggu. Oke. Salam budaya persaudaraan orang adat budaya Kalimantan. Oke. Jos.